mereka lah. Iya. Iya. Cuman aku lihat kan berapa waktu terakhir ini kamu tuh udah mulai banyak ke Indonesia. Iya benar. Apakah ini strateginya Aisar atau memang ada sesuatu yang membuat kamu ke Indonesia? Oke, jadi Kenapa senyum tadi? Ah? Ingat siapa? Bukan karena ganteng. Oh. Saya pikir gara-gara itu dia ke Indonesia. Iya, aku nggak sebut-sebut apa-apa kan. Ada Soalnya langsung. senyumnya tadi kayak. Aku mau Minum, tanya, minum, ya minum. minum. Karena kan kok Bismillahirrahmanirrahim. tiba-tiba dia sering ke Indonesia. Apa gara-gara memang mau nyari market di Indonesia atau gara-gara si bunga? Asik. Si gunung. Asik. Oke. Boleh ya? Boleh ya? Pandai kan ya, Bang? Gara-gara yang mana? Oke, jadi macam sebelum saya ke Indonesia ni pun yang kiranya ini paling lama lah. Kiranya sebelum saya ke Indonesia ni pun aku udah sering ke Indonesia sebenarnya, Bang. Iya. Waktu itu 2 tahun lalu kan? Yes, so macam saya udah buat 2 kali tanggal 17 Agustus kan Indonesia Merdeka kan. So saya ada buat Panjat Bukit Pinang di Medan. Udah 2 kali saya buat di sana. Tapi macam sebelum tu pun saya udah banyak lah kota-kota berbagi juga di Indonesia. Keluar masuk lah. Keluar masuk. Kerana apa saya banyak ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oh. Jujur. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. Rakyatnya ramai. Yes, rakyatnya kan hampir 300 juta kan, hampir. Iya, hampir 300 juta. 270 kan kurang lebih. Jadi ramai orang susah. Saya rasa dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak, bro? Oh iya. Tak ada. Paham. So macam saya dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh. Iya. Baru ada. Kalau Indonesia ni everywhere lah ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan. Contoh Malaysia saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam oh terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia, oh bang terima kasih bang. Oh sampai sujud-sujud. Beda. Jujur beda. Memang beda. Itu bikin kamu tersentuh. Sentuh. Pernah satu hari itu aku ada buat satu social eksperimen. Social eksperimen dekat Medan. So social eksperimen tu aku cuba untuk jadi orang susah. Oh kau jadi orang susah. Aku jadi orang susah. Kayak Baim Wong ya dulu. Dulu kan Baim Wong jadi orang susah. Juga. Gembel. Kamu jadi gembel. Gembel, potong-potong baju. Iya betul kan. Apa semua. Pernah saya buat. Dandan, make up. Like, so ada dikit-dikit lah saya conteng sikit marker spidol kan. Oh, itu lebih ke preman ya. Ada lah gunting-gunting sikit apa orang macam enggak ada rumah lah. Iya. Terus kau nyamar. Terus aku coba nyamar lah. Iya, so sewaktu itu aku cuba lah macam minta 5,000 kan mau makan apa 3 hari aku dari Malaysia apa ni kena tipu. Iya. Ada ibu tu masa dari Malaysia enggak apa datang Indonesia kerja kan. Tadi ngomong gitu. Ada juga. Tapi mukamu juga jelek kan, maksudnya kotor gitu. Jelek atau kayak gini. Jelek tapi tetap ganteng juga. Karena esok kali jelek pun nampak ganteng. Betul. Enak ya. Orang kalau suka ya. Kalau ganteng banyak uang ya, enak aja kalau ngomong. Tunggu kalau kau ada uang. Janganlah banyak uang terus. Amin. Lanjut. Jadi waktu time itu daripada jam 4 sampai jam hampir maghrib aku cuba minta enggak ada orang bagi. Tak dapat itu. Minta 5,000, 10,000 mau makan enggak ada. Tiba-tiba satu time tu aku udah mau menyerah dah. Tiba-tiba lagi naik mobil nampak satu orang ada jualan. So jualan apa macam apa yang kayak sate atau apa. Sate gitu. Apa kayak yang bulat-bulat tu, bulat-bulat kecil-kecil tu. Siomay pentol. 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 Oh, ini pentol. Yang ini? Bandel ya. Aduh ibu-ibu. Lanjut. Lanjut. Okey, so waktu itu aku dia minta, Bu, boleh Bu, aku minta 10,000 mau makan kan. Mau tak 5,000. Lepas tu kata apa? Mana cukup 5,000 enggak cukup mau makan 10,000 dia kata. Oh, malah dia kasih 10,000. Saya 10,000. So tiba-tiba ada teman saya datang, konten kreator Medan juga kan. So dia datang, dia marah ibu tu kenapa bagi?
kenapa bagi apa semua kan? Enggak usah bagi, kau pergi kerja kau apa semua kan? Ya cuma mau lihat reaksi ibunya. Iya. Terus ibunya ngomong lah apa nih, enggak apa-apa, rezekinya kita ada apa semua kan. Ya, saya beli 10.000, tiba-tiba saya bagi dia. Saya bagi dan 3 juta saya bagi dia, 2-3 juta lah saya bagi dia. Iya, kaget dia. Saya bagi dia, langsung sujud dia bro, menangis aku sumpah. Oh, itu bikin kau paling terharu itu. Paling terharu karena aku terharu karena satu hari aku mencari orang yang mau bantu aku. Iya. Tiba-tiba kita bantu dengan orang yang tepat. Iya. Kebetulan sekali kita sudah mendatangkan keluarga dari ibu tersebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum bro. Benar bro. Iya, Masa aku bilang lah duit mau apa, besok anaknya mau apa, macam graduate apa bahasa Wisuda. Jadi itu yang bikin kamu itu tersentuh dan memotivasi ya. Betul. Semacam setiap konten-konten apa yang aku berbagi nih membuatkan aku supaya aku nih lebih kerja keras. Iya, kamu lebih mencintai apa yang kamu lakukan. Kreator konten asal Malaysia, Aisar Khaled, kerap bolak-balik ke Indonesia untuk membuat konten berbagi kepada masyarakat di tanah air. YouTuber yang sempat dikabarkan dekat dengan Fuji itu baru-baru ini mengungkap alasan mengapa dirinya lebih suka membuat konten di Indonesia. Sebelum namanya terkenal seperti sekarang, Aisar mengungkapkan bahwa ia sudah beberapa kali ke Indonesia. Salah satunya pada saat momen tanggal 17 Agustus 2 tahun lalu saat ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan membuat acara panjat pinang di kota Medan. Jadi sebelum saya ke Indonesia, kiranya ini paling lama lah. Sebelum ini saya sudah sering ke Indonesia sebenarnya, kata Aisar dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025. Saya sudah buat 2 kali tanggal 17 Agustus saya ada buat Pokok Pinang di Medan. Sudah 2 kali saya buat di sana, lanjutnya. Tidak hanya membuat konten di momen-momen tertentu saja, Aisar juga sering memuat konten berbagi dengan masyarakat Indonesia. Tapi sebelum itu pun saya sudah banyak konten-konten berbagi juga di Indonesia. Keluar masuk Indonesia, lah, ujarnya. YouTuber yang sempat dikabarkan dekat dengan Jennifer Koppen itu lalu mengungkap alasan mengapa dirinya rajin warawiri dari Malaysia ke Indonesia untuk membuat konten berbagi. Secara belak-belakan, ia menyebut bahwa Indonesia banyak memiliki orang miskin, sedangkan di Malaysia susah untuk menemukannya. Karena apa saya banyak ke Indonesia? Karena di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah, kata Aisar. Meskipun di Malaysia ada masyarakat miskin, namun jumlahnya tidak banyak menurut Aisar. Ada orang susah, tapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai, kata model berusia 24 tahun itu. Mendengar pengakuan Aisar yang belak-belakan, Denny Sumargo lalu menekankan kembali pernyataan sang YouTuber tadi. Di Indonesia maksudnya lebih banyak orang susah? Tanya pria yang akrab disapa Densu. Aisar pun dengan mantap mengiyakan hal tersebut. Ia mengaku hanya berbicara sesuai fakta di lapangan yang sering dijumpainya. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Saya nih cerita sesuai reality, katanya. Banyaknya orang miskin di Indonesia menurut Aisar disebabkan jumlah rakyatnya yang sangat banyak. Karena apa Indonesia banyak orang susah? Karena rakyatnya ramai, ujar influencer tersebut. Aisar lalu mencontohkan kondisi wajah Indonesia yang mudah sekali menemukan gerobak-gerobak yang biasa dibawa oleh para gelandangan. Lah bahkan membandingkan dengan Malaysia yang disebutnya tidak ada pemandangan semacam itu. Contoh, tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak bro, katanya belak-belakan. Selain banyaknya gerobak yang ditemukan di pinggir jalan, Aisar juga menyinggung banyaknya rumah-rumah kumuh yang biasa ada di pinggiran ibu kota. Sekali lagi, ia kembali membandingkan dengan negara asalnya yang jarang menemui fenomena tersebut. Kasini banyak rumah-rumah orang kecil-kecil buat sendiri. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang sebegitulah, katanya. Meski demikian, ia tak menapik jika di daerah pelosok Malaysia, ada juga masyarakat miskin yang bisa ditemui. Namun lagi-lagi tak sebanyak di Indonesia. Ada tapi di provinsi yang jauh-jauh. Kalau Indonesia everywhere lah ramai orang susah, tandasnya. Pernyataan Aisar Khaled itu mendapatkan berbagai komentar dari para netizen. Omongan dia ngena banget,
Susah cari orang susah di Malaysia. Gampangan nyari org susah di Indo soalnya banyak. Seolah benar-benar membuktikan negara sebelah lebih sejahtera. Kata akun @wery. Fakta. Jangan pada tersinggung, yang diomongin Aisar sangat-sangat benar kalau di Indo memang lebih banyak orang susah. Terima faktanya. Sekian. Komen akun @has. Harusnya pemerintah tersindir dan malu denger Aisar bilang di Indonesia banyak orang susah. Emang bener BGT. Kata akun @naye.